Hidup ini semakin berat, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Rizky. Tapi kenyataannya, uang yang selalu jadi masalah. Aku gak punya pilihan lain, seorang janda sepertiku sulit sekali mencari uang. Semoga aja motor ini cepat laku. Ibu serius mau jual motor kita? Iya nak, ibu butuh uang. Tapi Bu, itu kan satu-satunya kendaraan kita. Aku gimana nanti sekolah? Ibu ngerti nak, tapi kita lebih butuh uang buat bayar sekolah kamu. Daripada nanti kamu harus berhenti sekolah karena gak bisa bayar. Ibu gak mau itu terjadi. Tapi kan motor itu peninggalan ayah. Aku masih ingat waktu ayah ngajak keliling kampung pakai motor itu. Kita benar-benar gak ada cara lain, Bu. Ibu tahu nak, tapi ayah pasti juga ingin kita bertahan. Ini keputusan yang berat buat ibu, tapi ini yang terbaik untuk kita. Kalau ibu punya pilihan lain, ibu gak akan ngelakuin ini. Tapi Bu, aku juga bisa cari kerja. Teman-temanku banyak yang kerja sambil sekolah. Aku gak keberatan buat ngebantu ibu. Kamu gak usah mikirin itu. Kamu masih terlalu muda buat mikirin kerja. Ibu cuma mau kamu fokus belajar. Cukup ibu yang mikirin semuanya. Semoga ibu dapat pembeli yang baik. Dan semoga ini benar-benar buat kebaikan kita. Iya nak, terima kasih ya. Wah, kayaknya ada yang tertarik nih. Aku masih nggak ngerti kenapa harus buru-buru jual motor. Nggak ada cara lain. Aku bisa bantuin cari uang kalau kamu butuh banget. Kalau ada cara lain, aku gak bakal ngelakuin ini, Dek. Kamu tahu sendiri, aku udah coba cari pinjaman, tapi gak ada yang bisa bantu. Rizky butuh uang sekolah, aku gak bisa diem aja. Enggak kak, aku cuma takut sekarang banyak penipuan, terutama di Facebook. Kamu yakin pembeli ini bisa dipercaya? Lihat ini, namanya Andi, dia sopan banget, tanya motor detail, nego wajar, gak ada yang aneh, dia kelihatan serius, aku yakin dia orang baik kok. Bisa aja kelihatan serius, tapi siapa yang tahu? Kamu mungkin belum pernah ketemu orang ini kan? Aku ngerti kekhawatiran kamu, tapi kalau aku nggak jual sekarang, kapan lagi? Rizky nggak bisa nunggu lebih lama, sebentar lagi dia ujian, aku gak mau dia gagal sekolah karena uang. Kamu harus hati-hati, jangan langsung percaya orang, apalagi COD di tempat yang sepi. Kamu tahu kan kejadian yang sering ada di berita? Aku bakal hati-hati kok, nggak mungkin aku sembarangan. Janji, kamu bakal pastiin tempatnya aman? Hehehe, iya aku janji. Kamu pikir aku bakal diculik apa? Jangan bercanda kak, sekarang kejahatan di mana-mana. Aku beneran serius. Oke, kamu boleh nemenin kalau kamu mau. Bagus, aku tetap gak akan ngelepasin kamu sendiri. Aku gak peduli dia kelihatan sopan atau apa. Aku cuma gak mau ada yang buruk terjadi. Makasih ya Dek, aku tahu kamu selalu ada buat aku. Kita ketemu di parkiran Ruko Kosong Purnama. Sore ini ya, saya bawa uang cash. Motor ini harus dalam kondisi bersih, sehat dan baik supaya yang beli gak kecewa. Kamu baik-baik ya sama pemilik yang baru. Hehehe. Makasih udah nemenin keluarga ini sekitar 20 tahun. Udah siap? Sebentar lagi, aku pastiin motor ini kelihatan bagus pas pembeli datang. Aku masih gak sereg sama tempat COD-nya. Kenapa harus di Ruko Kosong? Tempat itu kan gak enak. Aku juga sempet nanya, katanya lebih gampang parkir di sana. Dia bilang gak suka tempat ramai. Ya justru itu yang bikin aku curiga. Orang normal gak masalah ketemu di tempat ramai. Aku tahu kamu khawatir, tapi aku gak bisa mikirin hal buruk terus. Kadang kita harus percaya sama orang. Kamu terlalu baik kak. Dunia sekarang ini gak sebaik itu. Siap, kondisinya sempurna. Aku harus pergi sekarang, kamu ikut nggak? Aku ikut, aku nggak bakal ngelepasin kamu sendirian. Ayo naik, kita berangkat. Kamu Mas Andi ya?
Iya Bu Marlina, akhirnya kita ketemu juga setelah ngobrol panjang di Facebook. Maaf kalau jadi repot, lokasinya agak jauh ya. Enggak masalah kok Bu, saya malah seneng bisa langsung lihat motornya. Itu ya? Iya ini, saya rawat baik-baik kok. Oli nggak pernah telat ganti, servis rutin juga. Udah 20 tahun tapi masih bandel nih motor, gak rugi deh. Wih, mulus juga ini. Kilometernya udah tinggi tapi masih mulus. Bener-bener dirawat ya ini sama ibu. Iya mas, kan motor kesayangan, hehehe. Mesinnya halus banget Bu, keluaran tahun berapa ini? 2005 mas. Boleh aku test drive dulu sebentar Bu, cuma mau ngerasain performanya aja. Di sini aja ya mas, jangan jauh-jauh. Tenang aja Bu, saya bukan orang asing kan. Kita udah ngobrol panjang di Facebook. Kalau jual beli motor tuh memang ada test drive biar pembelinya yakin. Jangan kasih kak, feeling aku nggak enak nih. Kita udah chatan panjang kok di Facebook, dia kelihatan serius kok. Baiklah, tapi jangan jauh-jauh ya. Tenang aja Bu, di deket sini kok. Kak, aku bener-bener gak yakin sama orang ini. Serius, ada yang gak beres. Udah deh, lihat tuh, dia cuma muter balik di sana doang, dia gak bakal kabur. Udah cukup mas, masih enak kan motornya? Mas, tunggu, Mas Andi, berhenti. Dia kabur kak, astaga ya Allah. Mas, balik mas, tolong berhenti mas, tolong. Motor aku dicuri. Ada apa Bu? Ada apa? Kita kena tipu pas COD, motor kita dibawa kabur. Aduh, hati-hati Bu, motornya udah jauh lagi, nggak bakal bisa dikejar. Aku udah bilang kak, aku udah bilang jangan kasih coba. Kenapa kamu percaya? Aku gak tahu dia bakal kayak gitu. Aku pikir dia beneran mau beli. Motor itu satu-satunya harapan kita, Dek. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Udah kak, udah. Jangan nyalahin diri sendiri terus. Sekarang yang penting kita lapor polisi. Mungkin masih ada harapan. Dia udah jauh. Kita gak tahu siapa dia sebenarnya. Aku gak punya bukti apa-apa. Kita nggak boleh nyerah begitu aja. Ayo bangkit, kita cari bantuan. Kita harus cari cara. Aku gak boleh kehilangan semuanya begitu aja. Nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Ya Allah, motorku. Motor itu satu-satunya yang kita punya. Aku cuma pengen Rizky bisa terus sekolah. Kak, ayo bangun. Kita lapor polisi. Buat apa? Motor itu udah gak bakal balik. Kita nggak boleh nyerah. Polisi bisa bantu. Setidaknya kita coba dulu. Kamu harus kuat, Kak. Bukan cuma buat motor itu, tapi buat Rizky juga. Pak, tolong, motor aku dibawa kabur, Pak. Tolong bantu aku. Ibu tarik nafas dulu. Tenang, ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Tadi ada orang, dia bilang mau beli motor aku. Dia minta test drive sebentar. Aku kasih kunci. Dia langsung kabur, Pak. Aku gak sempet kejar. Astaga, ini kayaknya modus penipuan, Bu. Udah sering kejadian begini. Modus, maksud Bapak apa? Mereka pura-pura jadi pembeli, terus bawa motor kabur pas test drive. Ibu udah lapor polisi. Belum, Pak. Saya bingung harus gimana. Udah yuk, kita lapor polisi sekarang, Kak. Jangan buang-buang waktu.
Betul ibu, kalau masih cepat mungkin bisa dilacak. Saya ikut bantu nanti kasih keterangan kalau perlu. Makasih, Pak. Mas, maaf ganggu ya. Tadi ada orang lewat di sini, naik motor Honda Supra nggak? Motor itu baru aja dicuri waktu COD. Motor Honda Supra? Wah, kejadian lagi rupanya. Lagi? Maksud Mas gimana? Mas lihat nggak orang itu? Maaf Bu, saya gak sempet lihat jelas. Tapi kalau ngomong soal COD motor terus kabur, itu udah sering terjadi. Sering? Maksudnya gimana ya, Mas? Banyak korban di sekitar sini Bu. Modusnya mirip, mereka ngaku pembeli, bilang mau test drive bentar, terus kabur bawa motor. Saya udah dengar cerita kayak gitu lebih dari 5 kali. Ya Tuhan, kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku percaya aja sama orang yang baru aku kenal? Udah usaha, kena tipu, tambah susah hidupku. Kak, jangan nyalahin diri sendiri. Kita juga nggak tahu kalau bakal begini. Siapa sangka orang itu malah kabur. Udah kejadian Bu, jangan terlalu disesali. Yang penting sekarang cepat lapor polisi. Kalau beruntung mungkin ada CCTV di sekitar sini yang bisa bantu. CCTV? Emangnya ada di jalan sini? Kadang ada tuh di pertigaan dekat minimarket sana. Tapi yang gak semua aktif. Saya saranin tetap coba cek ke sana sama polisi. Siapa tahu dapat petunjuk. Nah, denger tuh Kak, kita harus langsung ke kantor polisi sekarang. Jangan buang waktu. Makasih Mas, makasih banyak udah kasih info. Semoga rezekinya balik lagi ya Bu. Saya ngerti banget rasanya kehilangan motor, apalagi kalau itu satu-satunya kendaraan. Iya Mas, motor itu penting banget buat saya. Makanya saya sakit rasanya kalau sampai hilang gini. Bukan salah ibu kok, orang jahat emang selalu cari kesempatan. Tapi jangan nyerah ya. Kita pasti dapetin solusinya kok. Kalau ada CCTV, minimal kita punya petunjuk buat kejar si Andi. Minimarket itu nggak jauh kok Bu. Kalau dari sini jalan kaki 5 menit juga sampai. Jalannya ke arah sana ya. Makasih ya Mas, saya nggak akan lupa kebaikan Mas. Semoga urusannya cepat kelar ya Bu. Ini Pak foto pelaku dan sosmed pelaku beserta chat-chatnya. Nama dan foto ini kemungkinan besar palsu Bu. Tapi nomornya kan masih ada Pak, bisa dilacak kan? Nomor kayak gini biasanya pakai kartu SIM sekali buang Bu. Mereka udah ahli mainin modus begini. Jadi nggak ada harapan buat temuin motor aku. Kami coba tetap bantu lacak Bu, tapi ibu juga harus siap kalau ini butuh waktu. Ibu, aku dengar dari Tante Santi, motor kita beneran hilang. Ibu gak tahu harus gimana nak. Itu motor satu-satunya buat kita Bu, buat aku sekolah. Kita nggak boleh nyerah, polisi masih bisa bantu. Kita pasti bisa dapetin motor itu lagi Bu. Kita akan usaha sampai ketemu nak, ibu janji. Baik, laporan ibu sudah kami catat di sistem. Kami akan lakukan yang terbaik Bu Marlina, jangan khawatir ya. Ibu, jangan kayak gini ya. Aku tahu ini berat, tapi kita pasti bisa cari jalan lain. Jangan nyalain diri sendiri terus Bu. Aku gak mau ibu sakit. Kalau ibu sakit, nanti siapa yang masakin aku makan? Siapa yang antar aku sekolah? Ayo Bu, jangan terpuruk terus dong. Tapi Rizky, motor itu seharusnya jadi jalan keluar dari masalah kita. Ibu udah janji mau berjuang buat kamu, tapi sekarang malah semuanya hilang gitu aja. Ibu gagal jadi seorang ibu yang baik. Ibu nggak gagal kok. Semua yang terjadi bukan salah ibu. Penipuan kayak gitu bisa kejadian sama siapa aja. Aku nggak mau ibu terus ngerasa bersalah. Hal ini bisa kita jadiin pelajaran Bu. Ibu bodoh Rizky. Ibu percaya aja sama orang yang gak jelas. Sekarang uang kita habis, motor hilang, semua harapan kita hancur. Sekolah kamu gimana ke depannya? Kamu terancam gak bisa ikut ujian nak.
Ibu udah berusaha sekuat tenaga. Aku tetap bangga kok sama ibu. Jangan biarin rasa bersalah ini menghancurkan kita, Bu. Kata-kata Rizky seperti angin yang menyapu duka. Namun aku masih merasa seolah dunia runtuh di hadapanku. Tapi melihat wajah anakku yang tetap tegar, aku tahu aku harus kuat. Aku gak boleh terus terpuruk. Ibu janji akan coba, Rizky. Ibu gak akan biarin semua ini menghancurkan kita. Serius motor lo hilang? Ditipu orang pas COD? Iya, parah banget. Dia nipu ibu aku. Orang itu bilang mau test drive sebentar. Taunya malah dibawa kabur motornya. Wah, gue pernah dengar kasus kayak gitu. Modusnya sama persis. Mereka pura-pura jadi pembeli, terus bawa kabur motornya. Ngeri banget ya. Dalam kejadian kayak gitu, harta berharga kita bisa hilang dalam sekejap. Gue gak ngerti kenapa orang setega itu. Itu motor satu-satunya buat keluarga gue. Sekarang gue sekolah pun harus jalan kaki. Aduh. Kalian lagi ngomongin apa nih? Serius banget kayaknya. Motor ibu saya hilang, Pak. Ditipu orang waktu COD. Motornya dibawa kabur pas test drive. Padahal kata ibu saya, motor itu dijual agar saya bisa ikut ujian. Nah, karena motor itu hilang, saya terancam gak bisa ikut ujian, Pak. Wah, itu modus yang sering terjadi. Kalian harus hati-hati kalau jual beli online. Jangan gampang percaya sama orang yang baru dikenal. Kamu gak usah khawatir, Rizky. Bapak akan bantu kamu bicara sama kepala sekolah supaya kamu bisa ikut ujian. Bapak juga akan bantu kamu supaya dapat bantuan dari pemerintah. Emang gimana caranya biar gak kena tipu, Pak? Pertama, jangan pernah serahin barang sebelum transaksi selesai atau belum diserahkan uangnya. Kedua, pastikan pembeli punya identitas jelas. Ketiga, kalau mau COD, pastikan di tempat yang ramai supaya kalau ada apa-apa ada yang nolongin. Dan yang paling penting, jangan tergiur sama janji yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Makasih ya, Pak, udah mau bantu saya. Jadi emang banyak yang kena kasus kayak gini ya, Pak? Betul, Rizky, teman bapak juga pernah kayak gitu. Tapi kami bisa belajar dari pengalaman ini. Beritahu orang lain biar mereka gak kena tipu juga. Aku duduk sendirian di ruang tamu ini, ponsel di tangan, dan membaca satu demi satu kisah orang-orang yang juga kehilangan. Mereka semua punya cerita yang sama seperti aku. Aku bukan satu-satunya. Itu membuatku merasa sedikit lebih baik. Ini bukan cuma tentang aku, ini tentang orang-orang yang sudah kehilangan banyak, tapi tentang berjuang. Aku gak boleh terus hidup dalam penyesalan. Aku sadar, aku bangkit kembali. Aku harus lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih bijak. Aku gak akan biarkan rasa takut dan penyesalan menghancurkanku. Ibu, tadi Pak Budi bilang mau bantu aku ngomong ke kepala sekolah biar bisa ikut ujian. Dia juga mau bantu aku supaya dapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, Nak. Sekarang aku gak akan biarkan semua ini menghancurkan hidupku. Aku akan terus berjuang untuk Rizky.